Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Bila Anda ingin membuat rumah, maka salah satu hal yang harus diperhatikan atau difikirkan diantaranya yaitu penentuan atap. Atap itu sebenarnya ada beberapa ya, antara lain tentang atap pelana, kemudian atap limas, kemudian ada atap dorok kepak, dan atap joglo ya, yang tren itu. Kemudian jika Anda ingin menentukan sebenarnya pilih yang mana, nah ini marilah kita urai satu persatu. Yang satu adalah atap pelana. Atap pelana itu sebuah rumah yang atapnya hanya dua sisi miring, yaitu miring depan dan belakang atau miring samping kiri dan samping kanan. Nah, ini yang dinamakan atap pelana. Kalau orang desa itu ada yang mengatakan rong empyak atau serotongan ya. Nah, kemudian kalau atap pelana itu seperti apa? Kalau ingin atap pelana itu salah satu ciri khasnya bahannya lebih hemat. Kemudian pekerjaannya lebih cepat. Otomatis dengan bahan yang sedikit dan pekerjaan lebih cepat, biaya yang Anda keluarkan lebih hemat. Kemudian atap pelana itu dikatakan cenderung lebih sederhana. Ya. Kemudian atap pelana ini sebenarnya mempunyai ciri khas juga satu, cocok untuk di lahan-lahan yang sempit, lahan-lahan perumahan karena air hujan yang dibuang dari genteng tadi hanya ke depan dan ke belakang. Misalnya belakang itu rumah orang, berarti membuat talang hanya satu saja. Ini juga termasuk keunggulan atap pelana. Kemudian atap pelana karena wuwungnya hanya satu, maka kemungkinan bocor itu lebih kecil. Seandainya pun bocor, lebih mudah diatasi. Begitu. Kemudian kalau atap limas itu sebenarnya atap yang dulu terinspirasi dari rumah-rumah Belanda, rumah-rumah loji. Ya, atapnya bentuknya seperti limas, ada 4 sisi miring. Kemudian keunggulannya, kata banyak orang yang mengatakan kalau menggunakan atap limas itu lebih gagah, lebih berwibawa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kekurangannya atap limas satu, bahannya lebih banyak. Kemudian bahannya lebih banyak yang dipotong karena bentuknya limas seperti itu ya. Kemudian pengerjaannya lebih lama, pengerjaannya lebih rumit, akhirnya dengan bahan yang lebih banyak dan pengerjaan yang lama, akhirnya biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Kemudian atap limas ini cocoknya dibuat di lahan yang luas, karena curah hujan yang mengalir ke 4 sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Kalau yang di lahan luas itu berarti kan curah hujan bisa langsung turun ke tanahnya sendiri.
Kalau di perumahan tidak mungkin akan diturunkan ke rumah orang lain ya. Akhirnya risikonya tadi selain bahaya banyak, kalau dipaksakan di rumah perumahan yang kiri, kanan, dan belakang adalah rumah orang lain, berarti harus membuat talang kiri, kanan, dan belakang. Itu juga akan menambah biaya, kemudian juga kemungkinan bocor akan lebih banyak ya. Akhirnya Anda menjadi bingung ya, kalau saya menggunakan atap pelana kurang gagah tapi biaya hemat, tetapi kalau menggunakan atap limas katanya lebih gagah, lebih berwibawa, tetapi biaya banyak. Menurut saya jangan khawatir teman-teman, jadi itu hanya garis besarnya saja, tetapi baik menggunakan atap limas maupun atap pelana itu tergantung pengerjaannya, juga tergantung perbandingannya ya. Yang jelas masing-masing atap pelana maupun atap limas itu sudutnya antara 30 derajat sampai 45 derajat. Maksudnya gimana? Atap pelana pun bisa lebih bagus daripada atap limasan kalau membuatnya detailnya bagus ya, penataan gentengnya rapi, kemudian les plangnya juga rapi ya, atapnya, kemudian wuwungnya juga dibuat rapi, kemudian dikembangkan juga menggunakan permainan atap pelana. Jadi satu rumah biasanya atapnya bisa bertingkat-tingkat begitu ya. Kemudian menggunakan atap limas belum tentu juga bagus kalau membuatnya tidak dikerjakan oleh orang yang ahli ya. Kalau perbandingannya kurang bagus, kemudian komposisinya juga kurang bagus, akhirnya atap limas juga menjadi tidak menarik. Artinya endingnya bahwa atap pelana dan atap limas itu sama-sama mempunyai keunggulan dan sama-sama menjadi bagus, tergantung pengerjaannya dan finishingnya. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda, dan semua keputusan terserah Anda, tergantung Anda, kemudian kemampuan keuangan Anda, juga sikon lahan yang ada. Akhirnya Anda akan memilih jauh-jauh, dipertimbangkan, akhirnya menjadi pilihan yang tepat, akhirnya menjadi rumah idaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.